Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan mempresentasikan materi sejarah dan perkembangan etika profesi di bidang IT. Presentasi ini disusun guna melengkapi UTS mata kuliah etika bisnis dan profesi yang diampu oleh Bapak Danuri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abinoval Febrianto, NIM 19021413, jurusan komputerisasi akuntansi, dan saya merupakan mahasiswa AMIK JTC Semarang. Etika profesi. Pengertian etika profesi. Etika profesi yaitu sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, sejarah di bidang IT. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer di tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Selanjutnya, sejarah etika komputer. Era tahun 1940-an sampai 1950-an. Pada tahun tersebut terjadi peristiwa penting, yaitu Perang Dunia Kedua dan lahirnya teknologi komputer. Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Profesor Norbert Wiener menulis sebuah buku berjudul Cybernetics, yaitu Control and Communication in the Animal and Machine. Pada tahun 1950, Profesor Norbert Wiener juga membuat buku lagi yang berjudul The Human Use of Human Beings. Penelitian Wiener masih berlanjut hingga tahun 1950-an, dan Profesor Wiener tidak pernah menggunakan istilah etika komputer dalam setiap bukunya. Konsep pemikirannya telah menghasilkan fondasi yang kuat dalam pengembangan etika komputer di masa mendatang, tetapi dasar-dasar etika yang diberikan Profesor Norbert Wiener masih diabaikan. Era tahun 1960-an. Meningkatnya jumlah penggunaan komputer pada era tersebut membuat Don Parker dari SRI International Menlo Park, California, melakukan berbagai penelitian terhadap penggunaan komputer secara ilegal. Menurut Parker, kejahatan komputer terjadi karena kebanyakan orang mengabaikan etika dalam penggunaan komputer. Don Parker sendiri menulis buku dengan judul Rules of Ethics in Information Processing. Pada tahun 1968, pengembangan kode etik profesional pertama yang dilakukan untuk Association of Computing Machinery (ACM). Pemikiran Parker menjadi pelopor kode etik profesi di bidang komputer, kode etik profesional. Pada saat itu belum adanya suatu kerangka teoritis umum mengenai etika. Selanjutnya, era tahun 1970-an. Joseph Wezenius menciptakan suatu program ELIZA, tiruan dari Psychotherapist Rogerian, yang melakukan wawancara dengan pasien dengan bukti bahwa komputer akan segera mengotomasi psikoterapi. Joseph Wezenius membuat buku yang berjudul Computer Power and Human Reason, yang artinya hubungan antara manusia dengan mesin. Istilah komputer kemudian digunakan oleh Walter Miner untuk menanggapi permasalahan yang ditimbulkan oleh pemakaian komputer pada waktu itu. Selanjutnya, era tahun 1980-an. Pembahasan Computer-Enabled Crime atau kejahatan komputer. Masalah yang disebabkan kegagalan sistem komputer, invasi keleluasaan pribadi melalui database komputer, dan perkara pengadilan mengenai kepemilikan perangkat lunak. Etika komputer suatu disiplin ilmu. Pertengahan 1980-an, James Moore membuat sebuah artikel yang berjudul What is Computer Ethics? Dan Deborah Johnson membuat sebuah buku yang berjudul Computer Ethics. Era tahun 1990-an. Generasi selanjutnya yaitu Donald Gordon Brand, Kate Miller, Seymour Rogerson, Dan Martin, dan seterusnya.
etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyak riset dan perguruan tinggi di dunia yang akan terus dikembangkan mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Selanjutnya, etika komputer. Etika komputer di Indonesia ada dua, yaitu yang pertama, pemikiran tentang etika komputer diadopsi menjadi kurikulum wajib di hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Dan yang kedua, etika komputer dimasukkan pada bidang studi yang relevan. Selanjutnya, isu pokok. Isu pokok sendiri ini ada 5 macam. Yang pertama, ada kejahatan komputer. Yang kedua, cyber ethic atau cyber religious. Yang ketiga, e-commerce. Dan yang keempat, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kelima, yaitu tanggung jawab profesi. Yang pertama, kejahatan komputer. Kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Andi Hamzah pada tahun 1998. Berikut ini adalah macam-macam kejahatan komputer. Yang pertama ada carding. Carding yaitu berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Yang kedua, hacking. Hacking yaitu kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain. Hacker adalah orang yang gemar menerobos komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. Hacker budiman memberitahu kepada programmer yang komputernya diterobos akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa bocor, agar segera diperbaiki. Sedangkan hacker pencoleng menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya. Yang ketiga ada cracking. Cracking yaitu untuk tujuan jahat juga. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam, black hat hacker. Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit, sedangkan cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya. Selanjutnya, phishing. Phishing yaitu kegiatan memancing memakai komputer di internet user agar mau memberikan informasi data diri pemakai username dan kata sandinya password pada suatu website yang sudah di device. Phishing biasanya diarahkan kepada penggunaan online banking. Isian data pemakai dan password yang vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening milik korbannya. Yang kelima, spamming. Spamming yaitu pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik email yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai bulk email atau junk email alias sampah. Meski demikian, banyak loh yang terkena dan menjadi korbannya. Yang keenam, malware, yaitu program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya, malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Malware terdiri dari berbagai macam, yaitu seperti virus, worm, trojan, horse, adware, browser, hijacker, dan masih banyak lagi. Di pasaran, alat-alat komputer dan toko perangkat lunak software memang telah tersedia anti-spam dan antivirus dan anti-malware. Yang kedua, cyber ethics. Internet sebagai perkembangan di bidang komputer berkomunikasi secara langsung peluang baru untuk berbisnis. Permasalahannya, pengguna berasal dari berbagai negara, hidup dalam dunia anonymous. Aturan dan prinsip netiquette atau netiquette berdasar IETF atau The Internet Engineering Task Force. Yang ketiga, e-commerce. E-commerce yaitu perkembangan pemakaian internet yang sangat pesat juga, menghasilkan sebuah model perdagangan elektronik yang disebut electronic commerce atau e-commerce. Dalam pelaksanaannya, e-commerce menimbulkan beberapa isu menyangkut hukum perdagangan dalam penggunaan sistem yang terbentuk secara online, networking, manajemen tersebut. Beberapa permasalahan tersebut antara lain menyangkut
menyangkut prinsip-prinsip yurisdiksi dalam transaksi, permasalahan kontrak dalam transaksi elektronik, namun juga menimbulkan beberapa permasalahan seperti masalah pajak, perlindungan konsumen, pemalsuan tanda tangan digital. Selanjutnya, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Sebagai teknologi yang bekerja secara digital, hal ini memudahkan seseorang berbagi dengan orang lain. Hal tersebut menimbulkan banyak keuntungan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan, terutama menyangkut hak atas kekayaan intelektual. Informasi berbentuk digital sehingga mudah untuk disalin, menimbulkan keuntungan tapi juga menimbulkan permasalahan. Contoh, pembajakan perangkat lunak, soft lifting, penjualan CD atau VCD ilegal, penyewaan perangkat lunak ilegal. Yang terakhir, tanggung jawab profesi. Seiring perkembangan teknologi pula, para profesional di bidang komputer sudah melakukan spesialisasi pengetahuan. Organisasi profesi di AS atau Amerika Serikat seperti Association for Computing Machinery (ACM) dan Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) sudah menetapkan kode etik, syarat-syarat pelaku profesi, dan garis besar pekerjaan untuk membantu para profesional komputer dalam memahami dan mengatur tanggung jawab etis yang harus dipenuhinya. Munculnya kode etik profesi untuk memberikan gambaran adanya tanggung jawab bagi para pekerja di bidang komputer untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dengan baik. Organisasi profesi di bidang komputer di Indonesia yaitu seperti IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika, yang sudah lama yaitu sejak tahun 1974. Selanjutnya, sanksi-sanksi pelanggaran etika. Yang pertama, sanksi sosial. Skala relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan. Yang kedua, sanksi hukum, yaitu skala besar merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama dan diikuti hukum perdata. Kesimpulan, sejarah etika komputer ditemukan oleh Howard Aiken tahun 1973. Penemuan komputer di tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Etika komputer merupakan seperangkat nilai yang mengatur dalam penggunaan komputer. Etika komputer di Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia, sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Adapun isu-isu dalam etika komputer, kejahatan komputer atau computer crime, e-commerce, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual, netiket, tanggung jawab profesi. Sanksi pelanggaran etika yaitu ada sanksi sosial, sanksi hukum. Contoh kasus pelanggaran etika komputer yaitu pembajakan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga presentasi ini dapat membantu saya dan pembaca untuk memahami tentang sejarah dan perkembangan etika profesi di bidang IT. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.